Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak semuanya. Saya berharap pagi ini kita semua dalam keadaan baik dan berbahagia. Mari kita masuk dalam doa pagi kita. Mari mengambil saat teduh bersama-sama. Kami datang kepadamu ya Bapa, sebab kami percaya bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur sebab kita dianugerahkan hidup. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, baitnya yang pertama. Kini marilah kita masuk dalam saat teduh. Mari kita merasa-rasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dalam keheningan kita. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Inilah kami ya Bapa yang datang memuji dan menyembah Tuhan dengan segala kerendahan hati. Sebab besar sukacita kami kalau pagi hari ini kami dapat bangun, kami dianugerahi hidup, kami sungguh mengucap syukur. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang memelihara segenap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang memuji Engkau. Amin. Kini marilah kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa-dosa kita secara pribadi. Tetapi sebelumnya, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27, baitnya yang pertama dan yang kedua. Tetapi kan nada
kini tiba saatnya bagi kita untuk mengakui dosa secara pribadi. Saya berikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengambil saat teduh. Saya persilahkan. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah kami yang datang dengan segala kerendahan hati, mengakui segala dosa-dosa kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan kepada kami pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak semuanya, kini kita akan masuk dalam doa-doa pribadi kita. Betapa besar anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kita atas kehidupan kita saat ini. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40, baitnya yang pertama dan yang kedua, Ajaib Benar Anugerah. Betapa besar anugerah dan keajaiban yang sudah Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Mari saya persilakan kita semuanya masuk dalam doa-doa pribadi kita. Mari masuk dalam keheningan antara kita dengan Allah secara pribadi. Saya persilakan.
Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah doa-doa pribadi kami. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami, bahwa Engkau telah mengatur segala sesuatunya bagi kami adalah baik adanya, dan Engkau mau supaya kami hidup di dalamnya. Inilah kami ya Tuhan, kami yang percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan atas kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami datang bersama-sama untuk berdoa, diberi kekuatan dan kesehatan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Anak Kinan, Ibu Arsam, Ibu Yayu, Ibu Jafar, Ibu Haryati Samuel, Ibu Kustiari, Ibu Suprapti Amasio, Ibu Bambang, Bapak Tatak, Bapak Endro, Bapak Dwijo, Bapak Haryono, Bapak Herli, Bapak Benoyo, Ibu Gebi, Ibu Semi, Ibu Kasemi, dan juga anak Abel. Kami mohonkan bagi mereka berkat kesembuhan, kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami yang sedang belajar, yang sedang memasuki UAS. Biarlah anak-anak kami semua sehat, dapat mengerjakan UAS dengan baik dan jujur. Mereka semua boleh naik kelas, boleh lulus, oleh karena berkat pertolongan Tuhan. Yang sedang mencari sekolah yang baru, Tuhan, Engkau yang memberkati mereka mendapatkan sekolah yang baru, mendapat rezeki yang datangnya dari Tuhan. Kami juga datang saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah saatnya mendapatkan pekerjaan. Kami mohonkan berkat pekerjaan. Untuk saudara-saudara kami yang menjadi dampak dari COVID-19 ini, dirumahkan atau sedang mencari pekerjaan yang baru, atau sedang memulai usaha yang baru. Biarlah Tuhan Kau memberkati pekerjaan mereka, dan mereka diberkati oleh Tuhan dengan rezeki yang cukup. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari jodoh. Kami mohonkan jodoh yang seiman, yang percaya pada Yesus Kristus dan yang baik, dan menjadi sukacita dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang sudah berumah tangga dan menantikan anak sebagai keturunan dalam rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati dengan anak yang menjadi keturunan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa saat ini untuk gereja kami. Kami mengucap syukur untuk GKJW Jemaat Gresik. Kami mengucap syukur, kami percaya Engkau memberkati persekutuan kami tetap kuat di tengah pandemi COVID-19. Sekalipun kami jarang berjumpa, tetapi hati kami disatukan oleh Roh Tuhan. Roh Kudus bekerja, sehingga kami tetap terikat dalam kasih mesra. Bapa, kami juga berdoa
untuk setiap kegiatan yang sudah kami rencanakan dalam PKT dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan yang menyediakan pendanaan yang kami butuhkan. Kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan. Kami percaya Engkau memberkati kehidupan mereka berlimpah-limpah. Kami juga menyerahkan orang-orang yang bekerja melayani Tuhan di gereja. Kami percaya Tuhan campur tangan dan turut bekerja, sehingga pekerjaan pelayanan yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami juga diberkati, sehingga mendapatkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bapa, kami secara khusus juga mendoakan saudara-saudara kami yang bekerja, mempersiapkan ibadah kami ini. Tim IT, biarlah Tuhan memberi kepada mereka berkat kesehatan dan kekuatan, dan setiap proses yang kami jalani berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami mohonkan berkat negara kami aman, damai, tentram, dan sejahtera. COVID-19 dapat ditangani dengan baik. Tenaga medis yang merawat, Tuhan lindungi. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kepada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca kitab suci, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca kitab suci, mohon terang bimbingan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti isi dari firman Tuhan yang akan kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Demikian bacaan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang pentingnya memiliki tujuan hidup supaya mental kita itu menjadi sehat. Nah, bicara tentang tujuan hidup, maka kita harus fokus dengan tujuan hidup kita itu. Jika kita tidak fokus, malah kita menjadi sangat kacau karena terlalu banyak yang kita mau. Dan bisa jadi kemauan yang banyak itu justru membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Orang Jawa mengatakan ngongso.
mengejar sesuatu yang sulit, sesuatu yang sangat membutuhkan banyak pikiran, energi, yang mungkin malah mengganggu kesehatan dan kebahagiaan kita. Jangan-jangan tujuan kita yang banyak itu justru membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik, membawa kita kehilangan kasih karunia, membawa kita kehilangan damai sejahtera. Kita harus fokus dan harus tahu betul apa yang menjadi tujuan hidup kita. Jika kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita dan apa yang Allah kehendaki dari tujuan hidup kita itu, maka kita akan menjadi bahagia. Bacaan kita hari ini, Paulus hendak menegaskan kepada kita bahwa kita ini memiliki kasih karunia. Kita ini diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Kita perlu mengucap syukur akan hal itu. Jangan sampai tujuan hidup kita itu merusak hal yang sangat berharga ini. Misalnya, uripku saiki soro. Aku kepengin anak-anakku ojo soro. Kemudian lalu mengambil langkah yang kurang benar di hadapan Tuhan dengan melepaskan kasih karunia. Mendapatkan tawaran pekerjaan tetapi harus pindah agama. Mendapatkan jodoh tetapi yang beda kepercayaannya. Hal-hal tersebut malah membawa kita kepada kehilangan kasih karunia. Padahal Allah sudah menyiapkan sesuatu untuk kita. Yang Allah mau itu adalah hal-hal yang baik. Dan Allah mau kita ini tinggal di dalamnya. Berarti tujuan hidup kita ini harus fokus pada yang baik dan benar. Karena sesuatu yang baik itu belum tentu benar. Sebagai contohnya demikian. Ada seorang anak yang sedang berdoa di gereja. Lalu kemudian suatu hari anak ini datang kepada pendeta dan mengatakan, "Ibu pendeta, saya besok nggak mau pergi ke gereja." "Kenapa kamu tidak mau pergi ke gereja?" "Saya tidak suka karena di gereja orang-orang itu membicarakan keburukan orang lain. Mereka suka sekali ngerasani orang lain. Saya tidak mau datang ke gereja. Saya tidak mau ikut kegiatan sebab teman-teman saya suka ngerasani orang lain." Lalu kemudian pendeta ini mengatakan yang demikian kepada anak itu. "Besok ketika kamu di gereja, ketika guru sekolah minggu itu sedang berkhotbah, bercerita, coba Alkitab, bacaan Alkitab yang tadi disampaikan oleh guru sekolah minggumu, kamu hafalkan dengan baik. Kalau kamu bisa hafal, ketika bu guru itu tadi, pamong itu tadi mengajar bacaannya, kamu hafal isinya, kamu akan saya beri hadiah." Betul Bapak Ibu. Hari Minggu berikutnya, anak ini datang ke gereja, lalu membaca Alkitab. Lalu kemudian ketika gurunya itu sedang bercerita, dia membaca Alkitab dengan baik. Bacaan tadi dia baca, dia hafalkan sambil memperhatikan gurunya. Terus
sampai dengan kebaktian selesai. Sampai kemudian setelah pulang dia masih menghafalkan bacaan itu. Lalu dia datang menjumpai pendetanya. Bu pendeta, saya sudah hafal. Wah, bagus sekali. Coba apa tadi bacaannya? Bacaannya adalah ini dan isinya begini. Wah, luar biasa kamu bisa hafal. Terus selama kebaktian dan juga setelah kebaktian selesai, kamu mendengarkan teman-temanmu membicarakan orang lain tidak? Wah, mana sempat saya memperhatikan teman-teman saya sedang ngobrol sendiri. Kan saya sedang dapat tugas dari Bu Pendeta. Nah, kalau kamu datang kebaktian, fokus saja kepada gurumu yang bercerita dan kitab sucimu. Bukankah kamu masuk ke halaman gereja untuk menyembah Tuhan? Ketika kamu fokus, kamu bisa mendengar orang lain yang sedang membicarakan orang lain tidak? Tidak. Nah, itulah pentingnya. Kamu harus fokus pada sesuatu yang baik. Kalau kamu fokus, tujuanmu ke gereja bisa tercapai. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari cerita ini memberi kekuatan pada kita supaya kita fokus. Fokus pada tujuan kita sebagai orang Kristen. Kita sudah menerima kasih karunia. Itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah. Ketika kita fokus pada itu, maka kita akan melahirkan hal-hal yang baik yang dikehendaki Allah supaya kita hidup di dalamnya. Kita akan fokus pada pikiran yang baik, perkataan yang baik, tindakan yang baik, perasaan yang baik. Kita tidak akan fokus pada hal-hal yang negatif yang terjadi di sekitar kita. Lagi pula, hal-hal yang negatif itu akan merusak kita. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita. Selamat fokus pada tujuan hidup kita. Karena Allah menyediakannya supaya kita hidup di dalamnya, dalam kasih karunia dan kehidupan yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Kini marilah kita berdoa, mengakhiri doa pagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami telah selesai dengan doa pagi pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami diingatkan akan tujuan hidup, supaya kami senantiasa setia kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kasih karunia. Sebab Allah menghendaki supaya kami hidup di dalamnya, supaya kami hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami serahkan kehidupan kami, dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita undur dari doa pagi ini. Mari kita menjaga kehidupan kita, supaya tujuan hidup kita adalah tujuan hidup yang baik dan benar di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri, dengan tetap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan marilah kita memohon berkat kepada Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, doa kita telah berakhir. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat, supaya kita tetap menjadi berkat. Untuk mengakhiri doa pagi kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400, baitnya yang
pertama. Mendaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku.